Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran makin intens bersafari ke sejumlah tokoh parpol. Hal ini tak lain guna mengamankan jalannya pemerintahannya pada 5 tahun ke depan. Lalu apakah Prabowo akan merangkul semua parpol tanpa menyisakan satu parpol pun untuk menjadi oposisi? Politik tanah air kembali menjadi sorotan publik. Ya, koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka diprediksi terus membesar, bahkan akan menggandeng parpol koalisi kubu lawan parpol pengusung Anies Muhaimin. Kunjungan balasan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara dan kunjungan Prabowo ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa seolah menjadi sinyal akan bergabungnya Partai Nasdem dan PKB ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini nyatakan kembali menegaskan, bukan hanya pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif. Jawab sudah cetok, masih ditanyakan. Udah barang jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi. Nah, itu namanya meragukan. Sudah jelas beritanya sudah cetok. Barang cetok masih ditanyakan. Bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Kerjasama yang erat, kita insya Allah akan mencapai cita-cita kita. Partai Gerindra mengaku optimis dengan bergabungnya Partai Nasdem dan PKB ke pemerintahan tidak akan menimbulkan kecemburuan dari parpol koalisi Indonesia Maju. Tadi nggak ada bicara politik, karena kawan-kawan di partai koalisi itu menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk melakukan penyusunan kabinet. Berarti dengan bergabungnya Nasdem ini sudah dikomunikasikan ke partai-partai di koalisi Indonesia Maju, Bang? Sudah. Bang, dengan merapatnya Partai Nasdem dan sinyal dari PKB, maka hanya tinggal PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera yang sejauh ini masih konsisten, belum menyampaikan rencana bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi. Mau di dalam maupun di luar itu bukan hal yang sulit buat kami. Ya, artinya kami sudah terbiasa. Tinggal permasalahannya adalah kita pengen kebersamaan setelah Nasdem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi. Kita berharap gitu toh? Itu wilayahnya Mbak Puan, Pak Sekjen. Kalau saya menghitung konsekuensi sebuah pilihan. Banyak pihak menyarankan PKS dan PDIP lebih baik berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran sebagai oposisi agar bisa melakukan check and balances dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Bagus, lebih baik, lebih tinggi ya menjadi oposisi. Karena ketika PDIP menjadi oposisi itu menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif. Nah, untuk menjaga check and balances. Dan PKS ya saya sih melihat bagusnya juga di oposisi juga. Jadi kalau nanti pemerintahannya itu Prabowo Gibran kuat dan oposisinya misalkan ada PDIP dengan PKS, itu menurut saya sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif saja. Ya, Partai Gerindra mengklaim sudah melakukan penjajakan dan komunikasi dengan elit PDIP dan PKS yang bukan tidak mungkin akan bergabung di gerbong pemerintahan Prabowo Gibran. Komunikasi itu sedang kita bangun, komunikasi itu sedang kita rencanakan insya Allah. Jadi sudah ada komunikasi dengan siapa Pak, kalau boleh tahu, dengan PDIP? Ya, dengan Ibu Puan, komunikasinya baik, dengan teman-teman elit PDIP juga pembicaranya baik. Obrolan pertemuannya sudah ada untuk pertemuan dengan PDIP, Bu Mega misalnya? Sudah ada dari Pak Prabowo sendiri, sudah ada obrolannya? Sudah diomong-omong.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Yusuf Kala menilai langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menggandeng semua pihak untuk bergabung di barisan pemerintahan sebagai hal yang positif. JK menegaskan butuh kerjasama banyak pihak untuk memimpin Indonesia yang begitu besar. Namun JK mengingatkan tetap diperlukan oposisi guna mengoreksi pemerintahan yang berkuasa. Ya itu cara yang bagus. Jadi menuju ke kebersamaan, persatuan yang baik bangsa ini. Karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri dan tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi. Tapi perlu juga pemahaman. Seperti saya katakan, politik memang semua masalah. Tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.